Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kedua mata pelajaran animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender 2.8. Nah, untuk di praktikum kedua ini kita akan mulai mempelajari tentang material dan juga texturing. Apa itu material dan texturing? Material adalah pewarnaan ya, memberikan warna pada objek yang ada di Blender, aplikasi Blendernya. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya kita akan nanti membuat objek sesuatu ya, suatu objek. Nah, ini kalau secara gambar ini hasil seperti ini pewarnaannya. Nah, ini untuk benderanya ini menggunakan material properties ya, pewarnaannya. Sedangkan yang di belakang ini backgroundnya ini menggunakan texturing ya. Nah, jika untuk membuat ini juga bisa dibuat versi videonya ya. Kalau ini ada versi gambarnya, sedangkan versi videonya nanti kalau memang kalian tertarik untuk mengekspornya menjadi video, itu tampilannya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk bentuk animasinya ya, dalam bentuk videonya. Ya, jika tadi gambarnya ini bentuk animasinya. Oke, kurang lebih seperti ini hasil praktikum kita nanti. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan simak video praktikum yang kedua ini ya. Siap perhatikan step by step-nya ya, jangan di-skip-skip. Oke, kita mulai ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum praktikum. Oke. Nah, silakan kalian buka dulu aplikasi Blendernya ya. Silakan buka aplikasi Blendernya. Nah, di sini secara default otomatis di Blendernya akan muncul cube ya. Nah, ini muncul objek cube dan juga objek kamera dan light-nya. Nah, untuk praktikum kali ini kameranya ini kita sembunyikan dulu ya, kita hidden, dan juga ini light-nya juga kita hidden. Nah, ini bagaimana cara menyembunyikan atau menghide-nya. Kalian lihat di scan collection sini. Nah, di sini ada kamera, light. Nah, di sini di bagian kanannya ini ada gambar mata ya. Nah, ini untuk fungsinya untuk menampilkan dan juga menyembunyikan objek. Nah, kita klik di bagian matanya untuk menghide-nya. Light-nya juga ya. Light ini untuk cahayanya ya. Nah, ini juga kita hidden. Nah, otomatis tidak tampak lagi ya. Oke. Nah, ini objeknya yang cube ini kita hapus ya. Kita hapus karena kita tidak menggunakan cube ya. Kita akan menggunakan objek plane. Jadi silakan dihapus dulu objek cube-nya. Klik pada objeknya ya. Delete. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan satu objek plane ya. Add mesh kemudian plane ya. Nah, ini plane-nya. Kemudian kita posisikan tampilannya itu kita melihat dari sisi kiri ya. Karena nanti benderanya itu berkibarnya ke arah kanan. Jadi kita lihat dari posisi kiri. Yaitu dengan menekan tombol keyboard 3 ya. Nah, 3. Nanti tampilannya right orthographic. Nah, di sini kita akan memutar ya. Memutar objek plane-nya dengan cara mutarnya ke arah sumbu Y ya. Sumbu Y itu garis yang warna hijau ini sumbu Y ya. Berarti untuk memutar tekan tombol keyboard R, kemudian kita putar Y berarti tekan tombol Y bergantian ya. R dulu, kemudian Y, baru kita tulis 90 karena kita akan memutarnya 90 derajat. Ketik 90. Kemudian enter. Nah, ini ya tampilannya. Kalau kita putar. Nah, kembali ke tampilan right ya. Tekan lagi tombol keyboard 3. Kemudian kita akan memperbesar ya. Untuk memperbesar, kalian masuk dulu ke mode edit ya, edit mode. Tekan tombol tab pada keyboard. Tab. Nah, ini masuk pada edit mode. Kita perbesar ya, perbesarnya ke arah sumbu Y. Perbesar berarti kan scale. Scale berarti shortcutnya adalah S ya. S, tekan S dulu, baru tekan Y. S, kemudian Y. Kita perbesar benderanya. Nah,
Kita perbesar misal 2 kotak boleh ya, 2 kotak. Kemudian lepas. Nah, sudah jadi. Kemudian kita akan membagi 2 sama rata ya benderanya. Jadi yang atas nanti warna merah, yang bawah warna putih. Kita membuat ruas atau segmentasinya seperti minggu lalu. Kita tekan klik dulu di sumbu Y-nya, nanti biar garisnya itu mengarah ke sumbu Y. Tekan Ctrl R ya, Ctrl R, kemudian geser kursornya. Nah, kemudian klik kiri dan kanan secara cepat, kiri kanan. Nah, hop, kemudian lepas. Nah, jadi garisnya ini tepat membelah 2 sama rata ya. Nah, atas dan bawah. Ini atas dan ini yang bawah ya. Nah, kita akan memberi warna nih. Kita warnai dulu yang bagian atasnya ya. Klik face yang atas. Ini aktifkan dulu ya, jangan lupa selection-nya selection yang face. Kita klik face-nya. Nah, kemudian kita akan memberi warna merah ya. Cari di bagian kanan sini itu material properties. Kita cari, dekatkan kursornya. Nah, ini ya yang simbolnya merah ini ya. Nih, kayak topeng Spider-Man. Nah, ini klik. Kemudian kita klik tanda plusnya, plus, kemudian kita klik new. Nah, di sini biarkan saja namanya material, tidak usah kita ubah. Nah, di sini yang kita ubah adalah base color-nya. Base color kita klik. Nah, kita ganti jadi warna merah ya. Kita ganti jadi warna merah. Oke. Kemudian di bagian spekular di sini, ini kita nolkan saja. Kita ganti jadi 0, kemudian enter. Ya. Kita cek. Oh ya, untuk melihat perubahan warnanya, kita harus melihat dari viewportnya itu viewport material preview ya. Sebelah sini kita atur. Ini kan namanya solid ya. Nah, ini kita ganti ke ketampilan viewport material preview. Kita klik. Nah, ini masih dua-duanya merah ya, karena belum kita setting yang bawah. Oke, sekarang kita setting yang bawah. Ini selection face-nya masih aktif ya. Kita klik yang bagian bawah. Kemudian sama, lakukan lagi hal yang kayak yang seperti kita mewarnai yang merah tadi. Kita klik tombol plus, kemudian new lagi. Nah, di sini colornya kita ganti putih ya. Kalau nggak diganti juga apa-apa. Ini saya tambahkan putih. Putih sudah. Kemudian ini sudah putih ya. Spekularnya jangan lupa, spekularnya kita ganti 0. Spekularnya 0. Kemudian kalau sudah, tadi spekularnya sudah 0 ya. Nah, di sini klik ada asing ya, assign ya, assign bacaannya. Diklik assign-nya. Klik. Nah, jadi warnanya beda ya. Nah, ini kalau kiranya kurang putih, bisa kita ganti lagi ini warnanya ya. Biar lebih putih mungkin. Ini ya. Ada warna putih. Oke. Sudah putih ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita seleksi semua objeknya dulu. Cek warnanya sudah ya. Sudah warna merah, putih. Oke. Kemudian kita seleksi semua objek dengan cara menekan tombol keyboard A. Nah, semua sudah terseleksi ya. Atau bisa juga seleksi all kayak gini, A. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, kemudian subdivide, klik subdivide. Nah, di bagian sini, subdivide sini, nah diganti jadi 10 ya, diisi number of cut-nya diisi 10. Kemudian enter. Ya. Enter.
Nah, kembali ke posisi right ya, right ortografik atau dengan cara tekan tombol keyboard 3. Nah, kemudian kita akan menyeleksi vertex ya. Vertex yang mana? Vertex yang sini ya. Menyeleksi titik. Kita klik ya vertexnya dulu. Kemudian kita seleksi. Kita ambil 2 titik di atas dan 2 titik di bawah ya. Sambil tekan tombol Shift. Bentar ya. Nah, ini kita seleksi vertex-nya ya. Ini masih di edit mode. Seleksi 2 titik di atas sambil tekan tombol Shift lagi. Kita seleksi yang di bawah. Jadi yang titik yang kita seleksi hanya 2 titik di atas dan 2 titik di bawah. Ini anggapannya sebagai talinya ya, talinya bendera. Atau boleh kita tambahkan 1 di sini biasanya ya untuk titik. Sini boleh 1. Nah, jadi 3. Ada 3 bagian ya yang sebagai pengikatnya nanti ya. Kemudian setelah kita seleksi bagian vertex-nya, cari di bagian kanan sini objek data properties. Mana ya? Nah, ini ya yang gambarnya titik 3 hijau ini ya. Ini objek data properties. Kemudian nah di vertex group kalian klik tanda plusnya. Nah, ini biarkan saja nama grupnya, nggak usah kita rubah, biarkan grup. Kemudian kita klik assign. Ya. Nah, sudah assign. Kalau sudah, kita kembali ke objek mode. Klik tekan tombol keyboard tab. Nah, ini objek mode. Kemudian, setelah kembali ke objek mode, di bagian basic properties, mana basic propertiesnya kita cari. Basic properties. Nah, ini ya, basic properties kalian klik. Kita akan merubah ininya material dari ini apa namanya? Objek plane-nya ini menjadi kain ya atau cloth. Nah, di sini ada pilihan cloth. Kalian klik cloth-nya. Nah, kemudian di bagian shape di bagian bawah cari di scroll ya. Tadi kan kita sudah ngeklik cloth, kemudian kalian scroll ke bawah. Cari pengaturan shape. Nah, ini ya, shape. Nih, diklik. Nah, di sini di pin grupnya kalian klik lagi. Nah, di sini kalian seleksi yang grup yang tadi kita sudah jadikan grup. Klik grup. Nah, sudah ya. Kemudian coba kita tekan spacebar di keyboard. Tekan spacebar ya. Nah, ini ya. Pergerakannya. Nah, ini ada kelihatan di sini di bawah sini sebenarnya ya pergerakan animasinya. Ini masih kasar ya. Kainnya juga masih kasar. Oke, kita stop dulu, tekan ini stop ya. Kita geser lagi ke arah timelinenya ke arah 0. Kemudian untuk tadi kan hasilnya masih kasar ya, masih banyak kotak-kotak ininya. Kita perhalus ya. Kita perhalus ukurannya. Kita klik kanan. Kemudian klik set smooth ya, biar lebih halus. Nah, ini sudah agak mulai halus ya ininya. Stop lagi. Nah, kemudian setelah kita membuat ininya, benderanya, kita akan membuat tiangnya ya, menggunakan objek silinder ya. Kita tambahkan objek silinder di sini untuk tiangnya ya. Untuk tiang, klik add mesh, kemudian silinder ya.
add mesh cylinder, kemudian kalian masuk ke edit mode. Kita akan memperkecil ukuran silindernya ya dengan cara tekan A di keyboard, kemudian kita tekan S, kita perkecil saja ukurannya seukuran tiang bendera ya. Nah, sudah. Kemudian coba kita putar. Nah, ini kita geser tiangnya ke sisi sebelah kiri ya. Kita gunakan move tool. Nah, ini kita geser. Ini kalau tidak bisa aktif ini kita balik aja objek mode, edit mode lagi. Nah, baru kita geser ya. Nah, kita geser lagi sedikit. Nah, kalau misalnya ini kita rubah lagi, edit mode. Nah, ini geser lagi. Kalau tidak mau digeser, kalian coba berganti mode ya. Objek mode. Kemudian kembali ke edit mode. Nah, kemudian kita akan memperpanjang ininya ya, memperpanjang ukuran tiangnya ya. Sepanjang apa? Kita tekan kembali ke posisi right orthographic atau tekan tombol 3 ya. Kemudian kita tekan karena kita akan membuat tinggi tiang, berarti dia kan tingginya ke arah sumbu Z ya. Z itu kan kalau biru ini berarti dia sumbu Z. Berarti kita tekan S, kemudian tekan Z. Nah, kita perpanjang tiangnya, tekan lagi SZ sepanjang apa terserah sesuai dengan ininya kalian saja. Hop. Nah, misalnya saya seukuran ini ya. Kemudian kita bawa ini bendera ke atas ya. Kita akan bawa ke atas, kembali ke objek mode, seleksi benderanya, kemudian tekan move tool, kita bawa ke atas. Nah, sini untuk menggeser benderanya. Coba kita tekan spacebar lagi. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, tutup dulu, stop dulu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi objek untuk anginnya. Ini kan ibaratnya kalau kita play ini masih belum ada angin, dia hanya jatuh aja benderanya, belum ada anginnya. Harapannya kan anginnya bisa membuat kibaran benderanya ya, arah anginnya itu ke arah kanan. Kita tambahkan objek bantuan untuk arah angin itu dengan cara klik add, kemudian di sini ada namanya force field. Nah, di sini cari angin, wind. Wind kan bahasa angin kan bahasa Inggrisnya wind ya. Klik wind. Nah, di sini untuk arah anginnya. Oh, maaf, saya ulangi, saya Ctrl Z dulu. Ini posisi harus 0 ya. Posisi timeline ini harus dari 0 dulu. Kemudian kita tambahkan add, kembali tadi force field, kemudian wind. Nah, ini ya. Ini arah anginnya. Ini kalau kita lihat arah anginnya ini masih ke atas ya. Kita kan pengennya arah anginnya ke sana, ke kanan. Ya, ini ke atas, kita akan putar ke kanan ya. Yaitu dengan cara tekan R, kita rotasi, kemudian rotasikan dulu ke arah sumbu X ya, kemudian 90. Nah, ini kan masih kebalik ya. Kita tekan min ya, tombol minus kurang. Nah, ini baru benar. Kemudian enter. Nah, ini arah anginnya ke kanan ya. Saya ulangi. Tekan tombol R, kemudian X, ketik 90 di keyboard, kemudian langsung ke tombol minus di keyboard. Nah, jadi arah panah putihnya langsung ke arah kanan. Kemudian baru enter. Nah, ini arah anginnya ya. Jadi, arah anginnya. Nah, di sini kita bisa atur nih kekuatan anginnya, ya, strength-nya. Di sini misalnya ini kekuatan anginnya baru 1 nih. Kalau kita play, nah masih letoy ya anginnya.
stop, kita bisa tambahkan kekuatan anginnya. Nah, di sini di strength kita atur jadi 1000. Kemudian enter. Nah, kita coba lagi. Nah, itu ya kekuatan anginnya sudah mulai berkibar ya. Nah, itu benderanya. Stop ya. Kita stop dulu. Nah, kemudian tadi kita belum memberikan ini ya, namanya apa namanya? Warna ya di tiangnya. Pertama kita klik dulu objek apa namanya nih? Silindernya ya. Klik objek silinder. Bisa dari sini ya. Nah, seleksi dulu objek silindernya. Sebentar, komputer saya ngehang ya. Oke, sudah. Layout. Ini kalau kita coba render ya. Kita masuk ke edit mode ya. Ini kenapa edit mode saya tidak aktif? Oke. Kita seleksi dulu nih ya. Maaf tadi telah komputernya ngehang. Nah, ini kita seleksi dulu silindernya. Kemudian di Physics Properties kita set dulu Physics Properties. Nah, di sini ada collision. Klik collision. Kemudian di bendera juga kita klik dulu benderanya, sama masih di Physics Properties. Kemudian kita cari yang collisionnya. Ini sama ya, klik collision. Kemudian yang paling bawah cari, ini masih di yang ini ya, tadi kan kita kalau yang bendera tadi ini kita kan klik ini ya, physical properties, kemudian klik collision. Ini kan tadi, nah ini kan tidak aktif maksudnya ya, sudah tidak aktif. Kemudian klik mana dia, collision paling bawah ya. Nah di sini collision, ini masih di physics properties ya, collision. Nah di sini cari self collisionnya. Nah di checklist untuk benderanya. Oh ya, tadi tiangnya belum kita kasih warna ya. Untuk pewarnaan masuknya ke material properties. Tiangnya ini belum kita kasih warna. Klik plus, kemudian new, kasih warna ya. Mungkin agak abu-abu. Kemudian klik. Nah, ini ya sudah agak abu-abu warnanya. Nah, sudah. Oke, itu tadi ya untuk pembuatan tiang dan bendera ya. Spekularnya, oh iya tadi spekularnya belum ya kita atur. Tadi kan kita warnanya ini untuk tiang, tadi kan kalau yang bendera kita sudah kasih spekularnya 0, ini spekularnya masih 0,5, kita kasih 0. Nah, ntar. Ya, sama. Jadi intinya untuk pewarnaan itu gunakan material properties. Karena ini masih warna dasar, gunakanlah base color ya. Base color. Nah, ini gunanya spekular ini untuk apa? Ini untuk mengurangi apa ya? Blink apa namanya? Tingkat kalau kita render itu kalau semakin tinggi spekularnya dia akan semakin mengkilat gitu ya. Jadi ini kita nggak usah pakai yang mengkilat, kita cukup 0 aja spekularnya ya. Nah ini. Nah ini udah jadi ya tiang benderanya. Tinggal kita mengatur backgroundnya ya. Backgroundnya biar jadi seperti ini ya. Oh maaf. Nah ini ya.
Oke. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, di aplikasi daring sudah Ibu siapkan satu gambar ya, silakan kalian download dulu. Nanti gambarnya ya berupa objek HDRI ya. Nah, ini ya, HDR dia ya. Objeknya filenya berupa HDR, nanti kalian download di aplikasi daring ya. Silakan kalian download dulu. Kalau sudah download, nah kita akan mulai atur backgroundnya ya. Caranya gimana? Nah, ini kita posisikan dulu. Ini kan masih dalam viewportnya itu viewport material preview ya. Ini ada material preview, kita ubah ke rendered ya. Kita klik yang bulat ini paling apa nih namanya kanan. Nah, ini jadi gelap ya. Nggak apa-apa. Kemudian kita cari world properties ya, world properties. Nah, ini yang gambar bola dunia ya, world properties. Nah, di sini ada bagian color ya. Color, klik. Tidak, maaf, yang sebelah sini yang bulat-bulatnya ini, bukan yang tengah sini ya, tapi yang ujung sini ya, yang bulatan sini. Kemudian kita klik environment texture. Kita gunakan tekstur. Nah, di sini sebenarnya ada macam-macam tekstur. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya di rumah. Nah, ini kita akan menggunakan yang environment texture. Nah, di sini kita open nih gambarnya, kita cari gambarnya, klik open yang sebelah sini, kita cari posisi gambarnya ya. Posisi gambarnya ada di mana? Kalian tadi ngunduh, sudah mendownload itu cari filenya tersimpan di mana ya. Nah, di sini kalau saya kemudian open image ya. Open image, kemudian kalian klik aja di bagian tengahnya sini. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah mulai ya tampil ya. Nah, ini tampil environment-nya. Nah, ini kan belum bisa kita putar ya. Putarnya gini-gini doang, nggak bisa, maksudnya nggak bisa kita geser-geser ininya. Nah, ini bisa kita geser ya. Tapi sebelumnya ini menggeser nanti menggunakan node wrangler ya. Nah, ini untuk node wrangler-nya kalian aktifkan dulu dengan cara klik menu edit, kemudian preference. Nah, di sini di add-ons kalian ketikkan node ya, node wrangler. Nah, ini di checklist nih node wrangler di sini nih. Ini kalau kayak gini kan tidak di checklist, berarti ini di checklist. Nah, ini kemudian di save preference ya. Kalau sudah ditutup aja. Nah, kemudian kita akan mulai mengatur tampilan geser ini ya, backgroundnya. Ya, kita bisa memutarnya dengan masuk ke menu shading ya, shading. Nah, di sini ada tampilan tabel-tabel ya, tabel untuk mengatur material ya, tabel-tabelnya. Bisa kita atur, bisa kita geser-geser. Nah, ini kalau sudah aktif ininya, apa namanya, shading, layout shadingnya, ini di layout shading ya, jangan lupa. Kemudian kita ganti di sini objeknya menjadi word ya. Nah, ini nanti ada 3 tabel ya, ubah ke word. Kemudian di bagian yang warna ini, tabel yang warna hijau coklat ini kalian aktifkan ya. Kalau ini kan berarti mengaktifkan yang tabel hijau, ini mengaktifkan tabel merah. Kita aktifkan tabel yang coklat ini, kemudian tekan tombol keyboard Ctrl T. Nanti muncul tambahan tabel ya di sini. Muncul tambahan tabel. Nah, ini bisa kita atur, kita aktifkan kameranya, kamera view ya.
Nah, ini bisa kita geser-geser dulu ya posisinya. Menggesernya dengan cara ini, kita klik yang mapping yang bagian rotation. Kita rotasi yang sumbu Z-nya ya. Tapi sebelum mungkin ini nggak kelihatan ya, kita bisa menggeser ya tampilannya menggunakan walk navigation. Tekan tombol key walk navigation. Nah, jadi kita bisa dari sini juga ya mengaturnya. Kemudian bisa juga kita sambil geser-geser. Jadi kita gunakan walk navigation dan juga ini ya rotation ya. Kita aktifkan key lagi. Mungkin kita ini kan ya. Kita naikkan sedikit. Kita atur S D ke kiri, D ke kiri, A ke kanan ya ini ya nih. Nah, misalnya tampilannya seperti ini ya. Misalnya di sini. Kalau masih kurang pas, silakan kalian paskan kembali sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan menurut kalian sendiri bagaimana posisi yang pas. Sambil tekan walk navigation-nya. Atau bisa juga dengan cara ini untuk menggeser. Jadi selain menggunakan walk navigation, kita juga bisa menggunakan yang view ya, kontrol langsung dari sini. Tekan tombol keyboard N. Nah, di sini akan muncul. Nah, di sini ada tab view. Kalian checklist nih, lock to kameranya kalian checklist. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Ini juga bisa. Perbesar, perkecil, geser ya. Nah, jadi ada dua cara bisa menggunakan N ya, tadi tekan keyboard N. Saya ulangi. Jadi kita bisa menggunakan walk navigation, bisa juga dengan cara tekan tombol N, kemudian cari view, kemudian nah di sini nanti dicari yang bagian nah ini view-nya. Nah, ini lock kameranya kita checklist baru bisa untuk geser-geser ya. Kalau sudah, hilangkan lagi checklistnya. Jadi kalau mau mengubah itu kasih checklist, kalau sudah selesai hapus lagi checklistnya ya. Kemudian kita geser lagi. Ininya kita tutup kembali seperti semula. Oke, itu tadi ya. Coba kalau kita render gambar, tekan F12. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Tekan escape ya. Nah, ini sudah jadi ya. Objek benderanya. Nah, ini bisa kalian simpan dulu ya, jadikan objek JPEG dengan cara klik image kemudian save as. Kalian simpan ya. Misalnya di sini foto bendera ya, misalnya, atau saya ganti bendera 2 misalnya di sini karena saya sudah punya nyimpan ya namanya. Kemudian save image. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, itu sudah jadi. Sekarang gimana caranya kalau kita mengubah menjadi video ya? Cara untuk mengubahnya objek kita ini menjadi video. Nah, ini sambil ditekan bisa ya.
Ini benderanya. Nah, di sini kalian kalau misal mau menjadikannya objek video ya, kalian masuk ke jendela rendering. Nah, di sini kan shading, animation, nah ini rendering. Ya, kalian masuk ke rendering, stop dulu animationnya. Ini kalau berjalan, kita geser ke 0. Nah, di bagian sini cari yang namanya output ya, output properties. Ini masuk ke menu rendering ya. Cari output properties. Nah, ini output properties. Kemudian di bagian sini, output sini, ini adalah untuk menyimpan file videonya. Jadi kalian tentukan dulu mau nyimpan di foldernya di folder mana. Ya, misalnya di sini bendera berkibar, misalnya kasih nama filenya kibar. Kemudian misalnya nanti accept ya. Kalian klik accept. Nah, di sini di file formatnya, kalau misal kalian pengen mengubah menjadi video, kalian cukup ganti ke, kalau FFmpeg ini dia akan outputnya berupa file MKV ya. MKV nantinya. Nah, di sini di encodingnya, nah ini Matroska. Nah, ini mau kalian mau jadikan apa? Misalnya AVI, misalnya bisa kalian klik AVI misalnya ya. Atau mau yang apa namanya? Di sini ada banyak pilihan ya, kontennya, encodingnya. Nah, kemudian di sini video kodeknya bisa kalian ganti ya. Misalnya kodeknya kalau misalnya MP4 itu H264. Nah, ini kalau sudah nih diatur. Jadi yang kalau outputnya mau jadi video itu kalian masuk ke output properties, kemudian file formatnya kalian ubah menjadi FFmpeg video. AVI bisa sih sebenarnya, AVI JPEG bisa. FFmpeg video juga bisa. Kalian dicoba aja mana yang lebih cepat ya. Kemudian file kodeknya biar aja H264 ya. H264. Nah, kalau sudah diatur sininya, kemudian kalian klik di sini render ya, menu render, kemudian render animation. Nanti kalian tunggu sampai selesai proses render videonya. Nah, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana kita mengatur pewarnaan menggunakan material properties, juga mengatur background menggunakan texturing ya, dan juga mengekspor file menjadi video ya, animasinya menjadi video. Oke, sekian untuk praktikum hari ini. Silakan dicoba lagi. Jika tidak ada yang dimengerti, boleh kalian tanyakan langsung pada gurunya ya. Jadi silakan dicoba-coba dan dikreasikan sendiri ya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.